Selamat sore Pak Nugroho selaku dosen Perekonomian Indonesia di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Perkenalkan, saya Bernardus Yoga Bagasis Nugroho dengan NIM 1921140029 akan memaparkan mengenai perekonomian Indonesia dari sisi pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, ketenagakerjaan, dan juga neraca pembayaran. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah ukuran kinerja dari perekonomian di suatu negara secara makro sehingga bisa diketahui kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa indikator yang bisa digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi di sebuah negara itu. Indikator pertama yaitu growth analisis, yang kedua contribution analysis, yang ketiga persentase pertumbuhan komponen PDB dari sisi pengeluaran, yang keempat PDB per kapita, dan yang kelima adalah spatial contribution analysis. Kemudian ini ada data pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2019. Ini merupakan data pertumbuhan ekonomi di triwulan keempat atau kuartal 4 tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh melambat pada triwulan 4 tahun 2019. Pada triwulan 4 2019, pertumbuhan ekonomi ini masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan juga sektor konstruksi. Dari tahun 2017 hingga 2019, terdapat penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi yang di Indonesia, dimulai dari kuartal 4 2017 dengan 5,19%, kemudian turun satu tingkat ke 5,18% pada kuartal 4 tahun 2018, dan kemudian semakin menurun pada tahun 2019 di akhir tahun, atau lebih tepatnya pada kuartal 4 sebanyak menjadi 4,97%. Nah, ini merupakan pertumbuhan PDB di sisi produksi pada triwulan 4 tahun 2019. Pertumbuhan PDB dari sisi produksi selama triwulan 4 atau kuartal 4 tahun 2019 ditopang oleh sektor jasa perusahaan dan jasa lainnya sebesar 10,5% dan 10,8%. Kemudian disusul oleh informasi dan komunikasi dengan 9,7%, dan jasa keuangan dan asuransi dengan 8,5%. Dari data tersebut, yang paling rendah pertumbuhan PDB di sisi produksi di triwulan 4 atau kuartal 4 tahun 2019 adalah di sektor pertambangan dan juga administrasi pemerintahan. Di sektor pertambangan hanya bertumbuh 0,9% dan administrasi pemerintahan hanya 2,1% saja pertumbuhannya pada kuartal 4 2019. Selanjutnya, ini merupakan sebuah data pertumbuhan dan kontribusi ekonomi secara spasial. Dari data tersebut bisa diketahui bahwa kontribusi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi secara spasial didominasi oleh wilayah Jawa pada kuartal 4 tahun 2019 dengan tingkat kontribusi sebesar 59% dan pertumbuhannya 5,5%. Setelah itu diikuti oleh wilayah Sumatera dengan pertumbuhan 21,3% dan pertumbuhan 4,6%. Selanjutnya ada wilayah Kalimantan dengan kontribusi sebesar 8,1% dengan tingkat pertumbuhan 5%. Kemudian ada wilayah Sulawesi dengan kontribusi 6,3% dan pertumbuhan 6,7%. Ada Bali yang menyusul kemudian dengan persentase kontribusi 3,1% dan pertumbuhannya dengan 5,1%, dan yang terakhir dari Maluku dan Papua dengan kontribusi 2,2% dan pertumbuhan yang paling buruk dari 5 wilayah lainnya dengan minus 7,4%. Selanjutnya, ini merupakan data dari pertumbuhan ekonomi tahun 2020.
bisa diketahui bahwa pada tahun 2020 sendiri Indonesia menghadapi krisis ekonomi karena pandemi COVID-19. Pandemi tersebut membuat kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia mengalami kelumpuhan, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia turun drastis dari tahun 2019 ke tahun 2020 hingga ke titik paling bawah, yaitu sekitar 5,5 hingga 6%, minus 5,5 hingga 6%. Akan tapi pada kuartal keempat atau triwulan 4 tahun 2020 menunjukkan sebuah tren yang membaik untuk pertumbuhan ekonomi, mengingat pemerintah juga telah membuat beberapa kebijakan-kebijakan untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Bisa dilihat bahwa pada akhir tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik hingga mencapai minus 2,19% saja. Selanjutnya jika dilihat dari pertumbuhan PDB sisi produksi di triwulan 4 tahun 2020, banyak sekali sektor produksi yang mengalami penurunan tingkat produksi karena pandemi COVID-19 yang melanda ini. Terutama yang terdampak paling besar adalah bagian jasa yang awalnya menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang lumayan besar pada akhir tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan, seperti transportasi dan pergudangan yang paling besar penurunan pertumbuhannya hingga ke minus 3,14%, kemudian jasa perusahaan minus 7% dan jasa lainnya minus 4,8%. Sedangkan ada beberapa pertumbuhan PDB di produksi yang mencapai titik yang cukup maksimal, seperti informasi dan komunikasi yang bertumbuh hingga 10,9% dan jasa kesehatan serta kegiatan sosial yang bertumbuh hingga 16,5%. Kemudian jika dilihat dari pertumbuhan dan kontribusi wilayah pada triwulan 4, bisa dilihat bahwa wilayah Jawa masih menyumbangkan kontribusi yang cukup besar untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa pada kuartal 4 tahun 2020 menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki kontribusi sebesar 58,6%, kan tapi pertumbuhan ekonominya di wilayah tersebut minus 2,6%. Kemudian diikuti oleh Sumatera dengan kontribusi 21,4% dan pertumbuhan di wilayah tersebut minus 2,2%. Selanjutnya ada Kalimantan dengan 7,9% kontribusinya dan pertumbuhan ekonomi di sana minus 2,8%. Selanjutnya untuk wilayah Sulawesi memiliki kontribusi sebesar 6,7% dengan pertumbuhan di sana hanya menurun tidak terlalu signifikan mencapai minus 0,6%. Kemudian ada Bali dengan kontribusi 2,9% dan pertumbuhan di sana cukup turun drastis karena mengingat pandemi yang menyerang Indonesia ini membuat pariwisata yang ada di Bali dan Nusa Tenggara ini jadi lumpuh dan seperti banyak objek wisata yang ditutup sehingga pendapatan di wilayah sana menjadi berkurang dan tidak bertumbuh. Selanjutnya ada Maluku dan Papua dengan kontribusi 2,5% dengan pertumbuhan yang cukup paling baik di antara 5 wilayah lainnya, yaitu dengan 2,9%. Selanjutnya adalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Angkatan kerja adalah mereka yang sudah dan tersedia untuk bekerja. Ini saya akan menampilkan data Angkatan Kerja 2019 dan Angkatan Kerja 2020. Pada tahun 2019 terdapat 197,91 juta orang penduduk dalam usia kerja, dengan total angkatan kerja sebesar 133,56 juta orang. Kan tapi ada tingkat pengangguran yang cukup banyak sebesar 7,05 juta orang
Dan yang bekerja ada 126,51 juta orang dengan pekerja penuh 89,97 juta orang dan pekerja paruh waktu sebesar 28,41 juta orang. Dan yang lainnya ada 8,13 juta orang. Kemudian yang bukan angkatan kerja sebesar 64,35 juta orang dengan perincian yang mengurus rumah tangga sebesar 40,22 juta orang, yang bersekolah 16,01 juta orang, dan lainnya 8,12 juta orang. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan angkatan kerja dan juga pengangguran. Dari yang semula 133,56 juta orang meningkat menjadi 138,22 juta orang, dan pengangguran yang meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,77 juta orang. Hal tersebut merupakan dampak dari pandemi COVID-19 sendiri yang membuat banyak perusahaan melakukan pemutusan kerja terhadap karyawan mereka karena tidak mampu menutupi biaya operasional perusahaan mereka. Kemudian untuk bukan angkatan kerja sebesar 65,75 juta orang dengan yang mengurus rumah tangga sebesar 40,96 juta orang, yang bersekolah 15,35 juta orang, dan lainnya sebesar 9,44 juta orang. Menurut data survei Angkatan Kerja Nasional pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan sebuah kenaikan tingkat pengangguran terbuka pada angkatan kerja. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada angkatan kerja sebesar 5,28%, dengan persentase tertinggi ada di Provinsi Banten. Sedangkan di tahun 2020 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 7,07% dengan Provinsi Jakarta sebagai penyumbang persentase tertinggi dengan 10,95%. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa terdapat 3 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka yang memiliki persentase tinggi, yaitu ada Banten dengan 8,11%, Jawa Barat 7,99%, dan Maluku sebesar 7,08%. Kemudian ada juga dengan provinsi dengan tingkat pengangguran terendah, yaitu ada Bali dengan 1,52%, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 3,14%, dan Sulawesi Tengah dengan 3,15%. Sedangkan untuk pengangguran terbuka di tahun 2020, provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi dipegang oleh DKI Jakarta dengan 10,95%, kemudian ada Banten dengan 10,64%, dan Jawa Barat dengan 10,46%. Sedangkan untuk persentase tingkat pengangguran terbuka terendah ada di Sulawesi Barat dengan 3,32%, Sulawesi Tengah dengan 3,77%, dan Bengkulu dengan 4,07%. Dan jika dilihat dari wilayahnya di provinsi ada perkotaan dan pedesaan. Itu di perkotaan ada menyumbangkan 6,31% untuk tingkat pengangguran terbuka, dan di pedesaan sebesar 3,99%. Itu merupakan data untuk pengangguran terbuka di tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 di daerah perkotaan terjadi peningkatan hingga 8,98%, dan sedangkan di pedesaan ada 4,71%. Semua tingkat pengangguran terbuka di perkotaan maupun pedesaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Selanjutnya ini adalah data dari NEET. NEET menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 adalah penduduk usia muda yang sedang tidak bersekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan. Dari data yang ditampilkan itu, Provinsi Jawa Barat menjadi yang paling besar menyumbangkan persentase NEET di Indonesia. Jika dilihat dari gendernya sendiri, dari Jawa Barat
ada 1.112.471 juta jiwa dari laki-laki yang menjadi atau terkategorikan dalam NEET, sedangkan untuk perempuan sendiri ada 1.352.082 juta jiwa yang terkategorikan sebagai NEET. Sedangkan dalam NEET itu di Indonesia ada 3 provinsi terbesar yang menyumbangkannya, yaitu ada Jawa Barat dengan 2.464.553 juta atau setara dengan 29,33%, diikuti oleh Jawa Timur dengan total 1.309.571 juta dengan persentase 22,41% dan Jawa Tengah dengan total 1.298.297 juta jiwa dengan persentase 24,01%. Untuk menanggulangi dampak COVID-19 ini dan adanya kesenjangan keterampilan di SDM di Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan keterampilan yang ada di Indonesia. Dengan adanya Kartu Prakerja ini diharapkan bisa membantu pelatihan angkatan kerja sehingga bisa lebih siap dan dalam dunia kerja besok. Untuk menerima Kartu Prakerja sendiri, jika ditotal dari keseluruhan ada 5.987.674 juta orang. Dengan penerima terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat dengan total 876.154 orang. Diikuti oleh Jawa Timur dengan 707.085 orang dan Jawa Tengah dengan 507.340 orang. Jika dilihat dari angkatan kerja yang ada di bagian awal tadi, target dari prakerja ini sebenarnya masih kurang karena dengan jumlah angkatan kerja di Indonesia yang mencapai 100 juta orang lebih, seharusnya bisa lebih tertarget lagi ke para angkatan kerja itu sehingga jumlah penerima kartu prakerja ini bisa tercapai dengan baik dan hasilnya bisa optimal. Dan untuk kebijakan selanjutnya ada subsidi upah dan gaji yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat di Indonesia yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial yang sudah dibuat oleh pemerintah. Subsidi upah dan gaji ini diperuntukkan untuk para pekerja dengan totalnya sebesar 12.403.896 orang dan bantuan yang akan diberikan berupa uang tunai sebesar 600.000 untuk para pekerja dan uang tersebut akan diberikan dalam kurun waktu selama 4 bulan secara berturut-turut. Kemudian ada juga pelatihan tanggap COVID-19. Ini merupakan upaya untuk memberikan pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan produktivitas, dan penambahan fungsi balai latihan kerja. Dari sini ada beberapa data untuk realisasi peserta pelatihan tanggap COVID-19 per triwulan 4 tahun 2020. Dari situ ada total realisasi sebesar 11.760.000 orang untuk realisasi peserta pelatihan tanggap COVID-19 pada per triwulan 4 tahun 2020. Selanjutnya ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan sebuah catatan sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara tersebut dengan penduduk negara lainnya. Kondisi perekonomian sebuah negara ini bisa dilihat dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Dari sisi internal, kondisi perekonomian bisa dilihat dari perkembangan sektorial seperti produksi, konsumsi, dan investasi. Dan dari sektor moneter,
Dari sektor moneter itu bisa dilihat dari inflasi, jumlah uang beredar, dan lain-lainnya. Sedangkan dari sisi eksternal, perekonomian negara itu bisa dilihat dari perkembangan neraca pembayaran suatu negara. Tujuan dibuat neraca pembayaran itu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui peran sektor eksternal dalam perekonomian negara. Hal itu sesuai karena dari neraca pembayaran ini bisa kita ketahui bahwa perekonomian negara terkait itu bisa kita lihat melalui perkembangan neraca pembayarannya itu. Dan apakah sektor eksternal itu bisa berpengaruh pada perekonomian sebuah negara tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain, karena dalam neraca pembayaran ini biasanya akan terjadi perdagangan internasional melalui ekspor barang atau jasa dan impor barang atau jasa juga. Yang ketiga, struktur perdagangan dan ekonomi dari suatu negara bisa diketahui. Dan yang keempat itu sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa negara. Dalam perdagangan internasional terdapat beberapa barang yang tidak bisa dimasukkan ke pencatatan neraca pembayaran seperti barang korps diplomatik, barang untuk contoh, peti kemas untuk diisi kembali, dan juga barang-barang lainnya. Dalam neraca pembayaran terdapat beberapa transaksi di dalamnya, seperti yang pertama ada penjualan dan pembelian barang dengan negara lain, pemberian atau penggunaan jasa kepada atau dari negara lain, ketiga ada pendapatan atas investasi, keempat ada investasi finansial dalam bentuk saham dan surat utang, dan yang keempat ada pemberian atau penerimaan uang, barang dan jasa tanpa imbalan langsung. Dalam neraca pembayaran ada beberapa pengelompokan seperti selisih. Yang pertama adalah selisih perhitungan, kemudian ada transaksi berjalan yang terdiri dari perdagangan barang berupa ekspor maupun impor barang atau jasa, ada perubahan cadangan devisa, dan transaksi modal, serta keuangan yang terdiri dari transaksi modal dan keuangan di luar cadangan devisa. Berikut ini merupakan neraca pembayaran pada tahun 2019. Pada tahun 2019 ini terdapat dibandingkan tahun 2018 terdapat berapa peningkatan maupun penurunan pada neraca pembayaran yang ada di Indonesia itu sendiri. Dan ini merupakan sebuah neraca pembayaran pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa perbandingan antara tahun 2019 dan tahun 2020. Pada kuartal ketiga tahun 2019 terdapat cadangan devisa sebesar 45,86 berbanding dengan tahun 2020 pada kuartal ketiga menunjukkan cadangan devisa dengan minus 2052,56. Terjadi penurunan cadangan devisa dari kuartal ketiga tahun 2019 hingga ke kuartal 3 tahun 2020. Selanjutnya adalah stabilitas ekonomi. Dalam perekonomian, stabilitas perekonomian merupakan sebuah prasyarat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat dengan pertumbuhan dan peningkatan kualitas pertumbuhan itu sendiri. Definisi ini diambil dari Bappenas tahun 2005. Dalam stabilitas perekonomian itu terdapat dua ruang lingkup, yaitu bisa dilihat dari ruang lingkup ekonomi makro dan juga ruang lingkup ekonomi makro. Dalam ruang lingkup ekonomi mikro itu bisa dilihat sebagai analisa interaksi antara individu yang terlibat di dalam pasar. Jadi di dalam ekonomi mikro kita akan melihat dan menganalisa individu-individu yang terlibat dalam pasar yang ada di Indonesia, di sebuah negara itu, seperti indeks harga, pasar, rumah tangga pemerintah, produsen, konsumen, dan lain-lain. Sedangkan dalam ekonomi makro merupakan analisis hal yang berkaitan dengan perubahan ekonomi yang dalam lingkup nasional
serta berkaitan dengan perumusan kebijakan. Dalam ekonomi makro ini bisa kita lihat melalui inflasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa merubah perekonomian dalam lingkup nasional itu sendiri dan memiliki pengaruh yang cukup besar untuk stabilitas perekonomian secara nasional. Untuk mencapai stabilitas ekonomi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang bisa dibuat, yaitu ada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berfokus pada anggaran belanja negara dan penerimaan pajak negara. Di Indonesia sendiri contohnya ada taks amnesti atau pengampunan pajak dan subsidi bahan bakar minyak serta gas. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang berfokus pada peredaran uang serta suku bunga bank untuk menstabilkan perekonomian negara. Contoh dari kebijakan moneter itu sendiri yaitu penyesuaian tingkat suku bunga dan cadangan kas negara. Inflasi. Dalam ekonomi makro, inflasi akan berpengaruh besar untuk stabilitas perekonomian di Indonesia maupun negara-negara lainnya juga. Inflasi merupakan sebuah peristiwa pada lingkup ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditi di pasar. Tabel ini merupakan sebuah tingkat inflasi pada tahun 2019. Pada tahun 2019, tingkat inflasi pada akhir tahun atau Desember 2019 mencapai 0,34%. Dan ini merupakan tingkat inflasi pada tahun 2020. Jika dilihat dari tahun 2019, pada akhir tahun atau Desember 2019, kita bisa melihat bahwa tingkat inflasi di Indonesia meningkat dari 0,38% menjadi 0,45%. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi stabilitas perekonomian di Indonesia, terutama pada indeks harga pasar dan komoditi yang ada di pasar itu juga. Hanya akan dibahas mengenai perekonomian Indonesia pada tahun 2021. Pada tahun 2021, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan meningkat. Hal itu bisa dilihat dari triwulan 1 2021 atau tepatnya pada kuartal 1 pada tahun 2021 ke kuartal 2 tahun 2021. Dari pergeseran itu ada 3,31% pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat. Sedangkan jika dilihat dari triwulan 2 tahun 2020 ke triwulan 2 tahun 2021 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan yang menyentuh hingga 7,07%. Hal itu tentunya bisa menjadi kabar baik bagi perekonomian Indonesia karena program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah bisa menghasilkan sebuah hasil yang cukup optimal dan itu tentunya akan menambah percaya diri pangsa pasar yang ada di Indonesia. Jika dilihat dari lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2021, 64,85% PDB triwulan 2 berasal dari industri pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor transportasi dan akomodasi memiliki kontribusi paling besar pada pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari lapangan usaha, yaitu sebesar 25,10% dan 21,58%. Selanjutnya diikuti oleh jasa lainnya dengan 11,97%, jasa kesehatan 11,62%, dan jasa perusahaan 9,94%. Ini adalah inflasi tahun 2021. Jika pada tahun 2020 terjadi tingkat inflasi pada akhir tahun menyentuh angka 0,45%, pada tahun 2021 inflasi tahun 2020 meningkat hingga 0,8%. Sedangkan
dari Juli 2020 hingga Juli 2021, inflasi meningkat sebesar 1,52%. Hal itu tentunya perlu diperbaiki oleh pemerintah agar tingkat peningkatan harga di industri itu bisa ditanggulangi dengan baik dan harga di pasar jadi lebih stabil lagi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.